Ya, tadi pagi saya berbicara tentang menjadi biji mata Allah atau seperti biji mata Allah. Sore hari ini masih di ayat itu, tapi dalam konteks yang lain. Sama-sama kita membuka Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Ya, sama-sama buka Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Mari kita baca dengan suara keras. Baik, yang dapat boleh bilang amin. Ya, berarti hampir semua sudah dapat. Ya, kita akan mulai membaca Mazmur 17 ayat yang ke-8 dengan nyaring, ya, dengan yang berbunyi suara 3, 2, 1. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ya, ini sangat menarik ini. Ini satu kabar Daud. Tadi pagi kita atau saya menyampaikan untuk kita menyoroti, peliharalah aku seperti biji mata. Sudah saya jelaskan tadi pagi. Sore hari ini kita fokus di bagian B. Di situ dikatakan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam Alkitab bahkan dalam Mazmur banyak memakai alegoris atau metafora. Nah, tentunya di sini ketika berbicara biji mata atau sayap, Tuhan tidak punya sayap, Tuhan tidak punya fisik. Nah, ini namanya gaya bahasa metafora. Metafora itu artinya gambaran persamaan. Jadi diumpamakan seperti disamakan bahwa Tuhan itu seperti burung raja wali yang melindungi anak-anaknya itu dalam kepakan atau dalam naungan sayapnya. Nah, sehingga saya memberi judul kepada saya, dalam perlindungan Tuhan. 3, 2, 1. Dalam perlindungan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur mengambil satu metafora tentang dalam naungan sayap-Mu, ya, dia memakai sayap. Dan di dunia geografi di Palestina itu memang banyak burung raja wali. Itu dia tinggal di tempat atau gunung atau cadas yang tinggi. Burung raja wali kalau dia membentangkan sayapnya itu bisa sampai 2 meter. Sayap kiri atau sayap kanan totalnya 4 sampai 5 meter. Besar. Dan ketika pemazmur melihat ini, dia menggambarkan, memberikan satu metafora bahwa kita atau pemazmur seperti dalam naungan kepak sayap burung raja wali. Nah, dalam sayap burung itu ada 2 bagian. Ada bagian yang licin, ada bagian yang lembut. Bagian yang licin itu dia punya tulang yang keras. Tulang yang keras kecil, kemudian dia mengkait menjalin seperti pada resleting pakaian. Nah, kita kan pernah lihat semua kita kalau celananya kalau pakai resleting. Nah, resleting itu kan kain mengkait dari bahan logam. Dan sayap burung itu seperti demikian modelnya. Jadi dia bagian kulit keras dan kain mengkait. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bagian yang lembut. Bagian yang lembut itu dia menjaga supaya burung itu tetap hangat. Dan ternyata 2 bagian ini menjadi sangat penting untuk melindungi burung dari terpaan angin atau dari hujan. Nah, sehingga kalau dia punya anak, dia akan mengembang, dia taruh di bawah sayapnya. Kenapa? Supaya terlindung dari hujan atau terpaan badai, ataupun juga dari dingin, cuaca dingin. Jadi dia bisa merasa hangat karena bagian yang lembut itu memberikan kehangatan. Sebab anak-anak burung, terutama burung raja wali, mereka punya sayap belum sempurna, hanya memiliki bulu-bulu yang lembut. Nah, sehingga rentan untuk bisa dingin dan juga tidak terjaga. Nah, metafora ini yang dipakai oleh Raja Daud untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itu melindungi dia seperti dalam kepak atau dalam naungan sayap. Betapa ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena anak burung raja wali, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia sangat bergantung kepada perlindungan induknya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Raja Daud dia mengalami banyak ancaman, dia mengalami banyak tekanan.
Bahkan dia dikejar oleh Saul sebelum dia menjadi raja, walaupun sudah dilatih untuk dibunuh. Karena Saul atau Raja Israel yang pertama merasa cemburu. Sebab ketika Daud pulang mengalahkan Goliat di medan tempur, itu rakyat orang Israel menyanyi. Mereka bilang, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Artinya bahwa Daud lebih banyak membunuh musuh. Daud lebih pahlawan daripada Saul. Dan hal ini menimbulkan rasa iri hati, rasa cemburu kepada seorang Saul, sehingga dia berniat untuk membunuh Daud. Saul sangat jengkel. Dia dihinggapi oleh roh cemburu, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud sangat terancam. Dan sini kita akan belajar bahwa di dalam ancaman, di dalam tekanan, bahkan di dalam kita menjalani hidup ini, akan banyak hal yang bisa mengancam kehidupan kita, akan banyak hal yang bisa membuat kita tidak aman, bahkan juga membuat kita bisa terancam, bahkan juga bisa mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi dengan baik, Tuhan melindungi saya dan saudara, seperti anak burung atau anak burung Raja Wali dalam naungan kepak sayap daripada induk Raja Wali itu. Demikianlah Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Pertanyaannya, bagaimana modelnya? Apakah di barat Tuhan itu dia datang seperti sayap Raja Wali yang besar kemudian menjaga saya dan saudara? Bukan demikian. Karena ini namanya metafora, gambaran, persamaan. Tetapi yang baik bahwa di dalam kehidupan nyata, bagaimana Tuhan melindungi saya dan saudara, bagaimana Tuhan melindungi kita sebagai anak-anaknya, diumpamakan seperti induk burung untuk melindungi anaknya. Ada beberapa cara. Saya menyampaikan ada dua cara. Pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan melindungi kita atau kita dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama, memakai orang lain. Sama-sama 3, 2, 1, memakai orang lain. Perhatikan, ketika seorang Daud diancam akan dibunuh oleh Saul, Tuhan memakai cara untuk melindungi Daud dari orang lain. Dari siapa? Dari anak Saul sendiri, yang namanya Yonatan. Daud dan Yonatan mereka bersahabat kental. Kalau dalam bahasa pemula bilang mobali maramu, seperti itu. Dan kita melihat bagaimana pembelaan seorang Yonatan kepada Daud. 1 Samuel 18 dan 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca 1 Samuel 19 ayat 4 sampai dengan ke-6. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Ini pembelaan daripada seorang Yonatan. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ayat 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Ayat 7. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan dia bekerja padanya seperti dahulu. Perhatikan, ternyata cara Tuhan melindungi seorang yang namanya Daud memakai orang lain. Dan ternyata orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain itu sangat-sangat penting. Saya mengatakan bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga di sekitar kita, oleh karena kita menjalin hubungan dengan orang lain. Amin. Di sini maka pentingnya kita bersosialisasi, pentingnya kita menjalin persahabatan dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan dan seterusnya. Kita tidak boleh pilih orang. Dan di sini juga kita bisa menjadi saksi. Tetapi poin saya untuk menekankan hal ini bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, bisa memakai orang lain untuk menjadi sarana menolong saya dan saudara, menolong kita di dalam berbagai hal yang kita hadapi. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang berteman banyak pernah mungkin merasakan dalam hal-hal yang kecil bagaimana teman bisa membantu, menolong. Kalau saya dalam kehidupan merantau di daerah lain sangat merasakan
Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu dipakai untuk membantu, untuk menolong kita, menolong saya dan saudara dalam berbagai. Dulu waktu zaman kerusuhan di Poso, kami itu sampai 3 malam kepada mereka, saudara kita yang lain, mereka yang melindungi. Padahal mau lari kemana-mana itu semua terkepung, tidak ada tempat lain. Tapi saya melihat di sini bahwa Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Bahkan mungkin orang yang kita curigai bisa mencelakai kita, tetapi cara Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup menjadi orang-orang yang benar, maka dengar baik bahwa Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Dan pentingnya kita punya persahabatan dengan orang lain, dengan siapapun juga. Perhatikan, seorang Daud, dia sangat bersahabat dengan Yonatan. Ini pernah saya khotbahkan beberapa waktu lalu di 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ke 3. Di situ dibilang, ketika Daud harus berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat-ikatnya. Kalau masih ingat bahwa saya sudah cukup lama, itu berbicara dengan perjanjian darah. Zaman dulu orang kalau memberikan senjata, itu sama dengan pertukaran musuh. Kalau dia memberikan jubahnya, itu sama dengan pertukaran identitas. Artinya kalau orang melihat katakanlah Yonatan, jubahnya diberikan kepada Daud, kemudian Daud pakai, oh itu bajunya Yonatan. Artinya bahwa identitasnya Yonatan ada sama Daud, jangan ganggu dia. Kalau ganggu dia sama dengan ganggu saya, itu perjanjian darah. Ketika dia memberikan senjata dan panah dan pedangnya, sama juga, itu pertukaran musuh. Kalau musuhmu ada, itu juga musuh saya. Orang kejar kamu sama dengan mengejar saya, itu perjanjian darah. Betapa dalamnya arti persahabatan bagi orang-orang Timur Tengah pada waktu itu, di daerah Palestina sana. Itu perjanjian darah namanya. Dan dengan baik bahwa hal ini juga kita dapat lakukan walaupun bukan perjanjian darah. Artinya bahwa ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain, kita menunjukkan kasih kepada orang lain, maka dalam beberapa hal, ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita ada dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan, di sana Tuhan bisa memakai cara lewat orang lain untuk membantu, untuk menolong kita. Amin. Dan ini juga gambaran tentang pengorbanan Kristus. Bapa di surga merelakan memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi manusia, kemudian setia taat sampai mati di kayu salib, darah yang dikorbankan bagi saya dan saudara. Itulah perjanjian darah. Sehingga kalau perjamuan kan di 1 Korintus pasal 11 ya, ayat yang ke-28, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan Paulus mengutip hal itu, mengingatkan bahwa begitu kuatnya, kentalnya ikatan perjanjian darah antara Yesus dengan kita umatnya. Tetapi persoalannya bahwa bagaimana kehidupan kita. Orang yang terikat dalam perjanjian darah berarti sama-sama dalam perjanjian itu. Ketika temannya melakukan bagiannya atau sahabat ikatan perjanjian melakukan bagiannya, maka kita juga yang menjadi mitra perjanjian harus melakukan itu. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk saya dan saudara, kita sebagai teman perjanjian darah harus melakukan itu. Sehingga kalau kita membaca di kitab Yohanes berkata bahwa kalau firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu dalam aku, mintalah apa saja yang kamu minta, itu akan diberikan. Amin. Kenapa? Karena kita dalam perjanjian. Dan hal ini dapat terjadi pula ketika kita ada dalam satu hubungan yang baik dengan orang lain. Oleh karena itu kehidupan kekristenan tidak eksklusif. Ada orang Kristen yang hidup, ya dia menyendiri, isolasi diri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah ini keliru. Walaupun kita orang hebat, punya jabatan, punya materi, segala macam bahkan harta, kita tidak boleh mengisolasi diri. Kita harus bersosial dengan orang lain.
Kita membutuhkan orang lain, sebab Tuhan bisa pakai orang lain juga untuk menolong kita dalam keadaan tertentu. Mungkin bukan saat ini, mungkin bukan dalam bentuk sesuatu yang kelihatannya materi, tapi dengar baik, suatu saat kita pasti akan menerima bantuan orang lain karena Tuhan bisa berbicara itu. Amin. Nah, oleh karena itu kita jangan egois, jangan menutup diri untuk kita bergaul dengan orang lain. Nah, kita mungkin hari ini ada di daerah yang istilahnya homogen. Homogen itu misalnya satu suku atau satu kepercayaan. Tetapi kalau kita tinggal di daerah lain, sudah beda suku, beda keyakinan, dan macam-macam perbedaan. Nah, kalau kita tidak pandai untuk bergaul, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik lewat orang lain? Dan saya mengatakan ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, mari kita rawat hubungan baik dengan siapapun, dimanapun kita berada. Lebih lagi teman-teman seiman, lebih lagi saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam keluarga, dalam berjemaah. Amin. Kalau dalam berjemaah saja kita misalnya tidak akur, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi orang lain? Kalau dalam rumah tangga, keluarga, bersaudara, kakak beradik, dan seterusnya, mungkin sepupu, mungkin orang lain, om tante kita tidak akur, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi orang lain? Tidak bisa. Oleh karena itu, betapa pentingnya nilai persaudaraan ini, sehingga harus dipupuk, harus dirawat, harus dijaga. Karena satu saat Tuhan bisa pakai cara ini untuk menolong saya dan saudara. Bahkan Tuhan menyatakan perlindungan lewat cara-cara seperti ini, lewat orang lain, dimanapun kita berada. Dan ini sangat penting, karena kekristenan tidak bersifat eksklusif. Kekristenan itu dia sangat sosial, heterogen. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa kasihlah sesama manusia. Dia tidak bilang kasihilah orang-orang yang seiman, tidak, sesama manusia. Pernah satu kali orang bertanya, murid-muridnya, Tuhan, siapakah sesamaku itu? Mereka mungkin ingin mendapat jawaban bahwa sesama itu orang-orang serumah, atau yang dekat. Tidak, Tuhan kasih perumpamaan. Ada seorang yang berangkat turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Kan pernah dengar ceritanya kan? Ketika dia dirampok, dia hampir mati, ditinggalkan begitu. Ya, hampir mati, pingsan atau apalah, tidak bisa kemana-mana. Yang lewat pertama siapa? Imam. Ya, imam yang lewat pertama, imam itu siapa? Sama dengan kita orang lah, bangsa pendeta lah, begitu kan? Lewat ketika dia lihat begini, terus. Kemudian siapa yang kedua lewat? Orang Lewi. Orang Lewi itu bangsa imam, katakanlah mungkin dia majelis, penatua dan seterusnya. Ketika dia lewat juga, dia lihat juga, cuma lewat, aduh kasihan nih, luka itu orang ini, aduh bagaimana nih, sudah dia lewat, aduh sudah tidak ada tinggi. Tapi dengan baik, yang ketiga siapa yang lewat? Orang Samaria. Kenapa Yesus Tuhan memakai contoh orang Samaria? Karena pada waktu itu orang Samaria itu dianggap kelas 2, warga kelas 2 oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak dianggap, walaupun memang masih ada hubungan darah dari orang dengan orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Samaria itu banyak kawin campur, dan mereka tidak dianggap kelas ini. Jadi kalau macam lewat saya di kampung mereka itu harus mutar, tidak lewat daerah Samaria. Tetapi Yesus memakai contoh ini kepada mereka untuk membuka wawasan mereka berpikir. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Orang Samaria ketika dia lewat, dia yang mengangkat, menolong orang yang hampir mati, dirampok oleh penyamun. Kemudian dia bawa ke penginapan. Dia kasih obat, bahkan dia kasih uang. Dia bilang nanti saya pulang, saya kasih lagi kalau kurang, saya akan berikan biaya perawatan sampai tuntas. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesama manusia. Nah, poinnya bahwa di dalam kita hidup di dunia ini, kita tidak pandang bulu siapapun juga, sehingga kita harus melakukan segala sesuatu untuk melihat orang sebagai sesama. Dan itu merupakan perintah Tuhan untuk kita kasih. Amin. Gereja-gereja Indonesia itu gereja yang multi etnis. Ya, tidak usah bilang di jauh-jauh kasar, di generasi saja kan sudah bercampur kita. Ya, mungkin kita kena orang populasi lumayan banyak orang Pamuda, tapi ada masuk, ada orang Toraja, ada orang Chinese, ada orang Batak, orang Jawa, ya macam-macam. Kita heterogen.
Tetapi dalam iman, percaya, dalam kasih, kita harus satu. Amin. Dari situ kita melihat nantinya bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, saya sangat berharap kita memahami hal ini sebab Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita, untuk menyatakan perlindungannya kepada saya dan saudara. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama tadi memakai orang lain, yang kedua memakai pergumulan kita. Bilang 3, 2, 1, memakai pergumulan kita. 1, 2, 3. Memakai pergumulan. Artinya begini, cara Tuhan menolong saya dan saudara, cara Tuhan melindungi kita, itu memakai pergumulan kita. Kelihatannya ini kontradiktif, kelihatannya ini berlawanan, tetapi dengan baik bahwa supaya kita sadar, tahu bahwa ternyata di dalam persoalan yang kita hadapi, di dalam pergumulan yang kita dapatkan dalam hidup ini, di situ juga cara Tuhan untuk menolong kita. Di situ juga cara Tuhan untuk melindungi kita sehingga kita jangan mengeluh, kita jangan dongkol atau apa, jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi pergumulan. Pergumulan apapun juga, entah rumah tangga, entah persoalan pekerjaan, bisnis, dan segala sesuatu yang berbicara kebutuhan kita, di situ ada pergumulan dengan baik bahwa di dalam pergumulan ini pun Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan memakai pergumulan itu sendiri. Katakan amin. Mari kita membuka kita. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10b sampai dengan ayat yang ke-11. Ini masih berbicara tentang kepada burung Raja Wali, ya, supaya kita memahami. Ulangan pasal 32 ayat 10b sampai 11. Saya baca. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Ini berkaitan juga dengan tadi pagi, dengan juga ayat yang di atas di Mazmur pasal 17 tadi. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kebangnya. Nah, ini juga metafora, artinya gambaran persamaan. Tetapi di sini kita belajar bahwa di dalam melindungi saya dan saudara dan bagaimana cara Tuhan bisa memakai pergumulan yang kita hadapi. Nah, ini yang dicontohkan lewat contoh atau metafora burung Raja Wali tadi. Perhatikan dikatakan Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Apa maksudnya? Kalau bahasa Poso bilang dahubati, ya, dia bongkar sarangnya supaya anak-anak itu berhambur keluar. Apa maksudnya berhambur keluar? Di daerah Palestina sana, burung Raja Wali bersarang itu di atas gunung yang tinggi, Cadas. Cadas itu tidak bisa dijangkau oleh ular ataupun binatang yang lain. Dia di atas. Dan kalau misalnya di atas tebing atau gunung yang batu yang tinggi, itu kan dia bisa melihat ke bawah kalau ada musuh ataupun ada mangsa di bawah. Dari sanalah Raja Wali itu bersarang. Dan perhatikan apa maksudnya dia menggoyang bangkitkan sarangnya supaya anak-anak itu berhambur. Pertanyaan, kenapa burung Raja Wali buat begini? Nah, disitulah induk Raja Wali mau membina, mau mendidik anaknya, sebab anak-anaknya itu dilatih untuk terbang. Nah, ketika dilatih untuk terbang, mungkin mereka karena masih anak-anak malas untuk terbang. Ada yang juga mungkin 3-4 ekor, ada yang suka belajar terbang, balik lagi tidak jauh, mungkin cuma 1 meter, balik lagi. Sehingga burung Raja Wali perlu untuk memberikan tantangan, mengizinkan pergumulan. Apa yang dilakukan? Dia membongkar, bangkitkan. Nah, ketika anak-anak Raja Wali itu berhambur keluar akan kelihatan. Kalau yang taat untuk latihan, yang taat untuk berlatih, itu pasti terbang dengan baik. Bisa dia terbang, kemudian dia balik lagi ke sarangnya. Tetapi persoalan yang tidak taat, yang malas latihan, yang malose, itu pasti akan jatuh ke bawah. Ya, ketika dia jatuh ke bawah, induk Raja Wali itu akan terbang. Dia menuju ke bawah, dia langsung sebelum mencapai dasar atau di dasar batu di bawah, dia langsung taruh di punggungnya. Kemudian dia bawa lagi ke atas. Sampai di atas dia lepas lagi, jatuh lagi ke sana. Dan tentunya anak Raja Wali akan berusaha untuk mengembangkan sayapnya.
Mungkin dia kepakan belum terlalu bisa, mau jatuh lagi, dia menuntut lagi, sambar lagi, bawa di punggungnya, bawa di atas. Dia lepas lagi, sampai anak Raja Wali ini bisa terbang dan kembali lagi ke situ. Caranya apa? Mengizinkan pergumulan. Bayangkan, firman Tuhan memakai metafora, gambaran persamaan ini supaya kita bisa merenung bahwa bangsa unggas yang lebih rendah daripada kita ada persoalan dan pergumulan itu dipakai untuk mendidik mereka supaya bisa bertahan hidup. Karena walaupun mereka dalam naungan kepaksaan hidup Raja Wali, tidak mungkin dibiarkan begitu terus. Sampai besar tidak bisa mencari makan, sampai besar tidak bisa terbang, sampai besar tidak mandiri, tidak. Itu Raja Wali harus menggoyang bangkitkan sarangnya. Kenapa? Supaya mendidik anak-anak Raja Wali itu untuk mandiri. Demikian juga saudara, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, jangan kita bersyukur, kok Tuhan, saya begini berat tantangan yang saya hadapi. Saya bergumul supaya sekolah saya baik. Kok sampai ini selama 1 tahun daring terus. Pasti saya bosan, saya mau suka berdakwah dengan teman. Akhirnya dikasih tugas, ya kan kalau zaman sekarang biasa kalau show begitu kan belajar pakai background kan bisa. Ya taruh foto di situ. Padahal di kesana kemana tidak mendengar apa yang guru ajar, kan begitu kan? Atau dikasih tugas kan tidak dilihat, tidak dilakukan. Nah ini sama dengan baik. Ketika hal ini singkat terjadi untuk mengajar kita mandiri, anak-anak sekolah amin, mau dilihat guru atau tidak, bisakah kita belajar sendiri? Bisakah kita mandiri? Maksudnya apa? Karena kita ini kan tidak akan kecil atau SMP, SMA terus atau kuliah terus, pasti akan menanjak ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan ketika kita ada di dunia nyata, itu harus mandiri, tidak akan bergantung kepada orang tua lagi, tidak akan bergantung kepada apa yang kita miliki di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, tetapi kepada kemampuan kita. Nah sehingga pergumulan atau persoalan itu ada untuk membawa kita menjadi dewasa, amin, menjadi orang yang mandiri. Oleh karena itu anak-anak muda dengan baik, justru dalam situasi pandemi seperti ini, misalnya sekolah, ya daring, ya begitu kan, belajar baik-baik. Ya jangan cuma ada pusat data mungkin gratis dari pemerintah, cuma dipakai ya apa yang download film Korea, drama Korea, ya tidak mau belajar. Waktu berjalan terus dan kita semakin dekat dengan kehidupan untuk mandiri. Dan saat itulah kita mempersiapkan diri kita supaya kita mampu nanti bersaing di dunia nyata sana. Ya semakin hari semakin ketat. Belajar dan belajar. Nah kalau kita tidak seperti itu, bagaimana kita bisa siap? Dan oleh karena itu betapa penting pergumulan yang kita hadapi. Untuk apa? Untuk membawa kita menjadi orang yang bisa mandiri. Amin. Nah dalam dunia nyata juga demikian. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini, siapapun kita, ternyata pergumulan itu juga menjadi sarana latihan. Apa? Untuk melatih otot-otot rohani kita supaya kenapa kita bisa hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Kita butuh sesuatu yang baik tentunya, sehingga ketika ada pergumulan, tantangan, katakan mungkin anak-anak memberontak bagi orang tua, mengajar kita untuk sabar, amin. Atau mungkin bagi saya dan saudara kita disakiti, dilukai dengan kata-kata mungkin saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita sakit hati. Di sini kita belajar bagaimana untuk mengampuni. Di sini kita belajar bagaimana untuk memaafkan. Persoalannya seringkali kita tidak mampu untuk memaafkan. Kenapa? Ya karena kita merasa kita lebih benar, kita lebih baik. Padahal sebenarnya disitulah cara Tuhan memakai pergumulan kita untuk melatih kita menjadi seorang yang bisa untuk memaafkan. Amin. Nah sehingga ketika kita menjadi orang yang bisa memaafkan, maka dengan sendirinya kalau sekarang diumpamakan dengan situasi pandemi, akan kuat imun. Orang yang mudah memaafkan, orang yang gampang untuk mengampuni, dia tidak akan menyimpan sesuatu di dalam hati, sehingga imunnya akan kuat. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Karena kosong,
bukan kosong, artinya tidak ada sesuatu yang terbeban. Oleh karena itu kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang kalau ada persoalan pasti dia tidak bisa gembira. Karena kenapa? Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mungkin dia bisa gembira ketika dia lewat tetangganya sana yang motor, aduh sana dia, dia bisa di hati, semua motor baru lagi makan puji lagi, sakit lagi, kau salah itu tetap menyimpan, ya. Kenapa? Karena melihat sesuatu orang lain kemudian yang di sini yang baper, di sini yang pusing, itu salah juga. Tetapi ketika ada persoalan seperti itu, Tuhan memakai hal itu untuk membawa kita menjadi orang yang dewasa. Kita laksanakan anak-anak Raja Wali yang dilatih hari ini. Apapun persoalan yang kau hadapi, siapapun yang sementara menyakiti hatimu, siapapun yang sementara membuat engkau bisa marah, tapi dengan baik, ketika engkau dihadapkan dengan segala persoalan, kita sini melatih yang pertama kesabaran kita. Amin. Ketika dilatih kesabaran kita, dilatih apalagi kasih kita kepada orang lain. Ketika dilatih kasih kita apalagi dilatih kita supaya bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan dengan demikian maka kita akan ada dalam sekolah kehidupan, dan di dalam pergumulan yang diberikan atau diizinkan oleh Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang dewasa dalam iman dan percaya. Dan disitulah kita akan terlindungi. Mungkin masa sih terlindungi seperti itu dengan baik. Seringkali penyakit yang muncul, seringkali sesuatu yang datang menyerang kita, itu bukan penyakit karena makan garam terlalu banyak, makan asam terlalu banyak, makan garam kemudian darah tinggi, dan juga ada di luar itu namanya psikosomatik. Kenapa? Orang yang biasa iri hati, ya itu gampang kena ginjal, sakit pinggang. Namanya kalau kita bilang orang yang gampang menyimpan kesalahan orang lain, dia bisa liver, ya dia bisa macam-macam, sakit jantungan. Saya kan pernah bilang saya dulu liver, ya liver itu, dan itu sangat berat. Memang saya minum obat secara medis semua, tapi ternyata dampaknya atau akarnya, sumbernya itu akar pahit, itu kebencian. Karena saya pernah bilang kan, saya bagaimana diperlakukan dari kecil yang sangat tidak adil menurut saya oleh orang tua, dididik keras supaya saya jangan, kalau tidak di sekolah itu dididik di belakang rumah, dipukul baru ditaruh di bawah koi, ya supaya jangan kemana-mana. Jadi timbul rasa kepahitan, dan itu sampai saya besar. Dan ketika saya mampu melepaskan pengampunan ini, bebas, enak. Dan dengan latihan ini ternyata saya belajar sampai hari ini bagaimana untuk tidak gampang sakit hati. Mungkin bisa marah, bisa jengkel, tapi tidak lama. Jujur, tidak lama. Setelah sedikit habis hilang, senang lagi. Dan ketika saya belajar banyak buku-buku tentang pengetahuan, saya punya buku kalau mau pinjam di rumah tentang penanganan kesehatan itu lewat firman Tuhan. Itu ada dokternya, hamba Tuhan misionaris orang Amerika. Dia banyak melayani di Afrika. Ternyata dari kita memperbaiki hidup kita, hati kita, itu akan menimbulkan imun, bahkan bisa menimbulkan sakit penyakit yang lain. Bukan berarti kita sembarang makan, nanti tidak. Nah kenapa? Karena ternyata bahwa ketika pergumulan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, di situ sarana Tuhan untuk melatih saya dan saudara. Di situ sarana Tuhan untuk membawa kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Amin. Jadi jangan gampang kita kecewa, jangan gampang kita cemburu, ya jangan gampang kita sakit hati, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Nah kenapa? Karena nanti hal itu akan menimbulkan penyakit. Dan pun kalau kita menghadapi persoalan pergumulan, ternyata di situ juga untuk mengajar kita, membawa kita supaya kita menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang tekun, kan begitu. Karena ini Raja Wali tadi, karena ketika anak-anaknya dia malas terbang, itu dijatuhkan dari yang tinggi, dia bawa terbang ke atas, dikasih jatuh lagi. Kemudian dia sampai lagi di bawah, sampai beberapa kali demikian. Nah kalau dia tidak berusaha untuk terbang, ya bisa saja kan tidak akan jatuh sampai ke tanah, bisa mati. Ya mungkin dalam ketika dia jatuh itu dia berpikir, kalau saya tidak menggunakan sayap saya bisa akan mati jatuh di dasar batu sana. Nah metafora ini harusnya kita pahami pada hari ini bahwa segala yang kita hadapi pergumulan jangan merenung Tuhan, kenapa yang orang itu jengkel saya.
Tuhan, kenapa saya berbuat baik malah saya dikhianati? Tuhan, kenapa saya melakukan kasih tapi orang yang dia tidak tahu diri? Dengar baik, Tuhan sementara mengajar saya dan saudara untuk sabar. Amin. Bilang sama-sama, mengajar untuk sabar. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kemudian situ kita diizinkan mengalami hal itu dan ternyata mungkin kita sakit benar, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Bilang sama-sama, mengajar untuk mengampuni. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana? Aduh, bikin sakit hati. Mau ampuni dia, aduh dia bukan. Dia tak tahu begitu, cuma nyinyir dia. Tidak apa-apa, ampuni ya. Semakin dia bisa kita semakin ampuni. Bukan baku balas, bukan kita balas nyinyir, bukan balas status di Facebook, bahkan buat lagi di Instagram, Instastory yang bikin jengkel, baku balik batere. Bukan demikian, itu tidak mengampuni. Mungkin saya sudah ampuni, tapi bikin jengkel kita batere juga sama dia. Mulai buat status, mulai buat Instastory di sana, apa segala macam, cerita apa, ya, bukan demikian. Hari ini kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa, amin. Supaya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dengan demikian kita juga menjadi orang-orang yang dewasa, seperti anak burung Raja Wali dalam naungan kepada sayap induknya, amin. Nah, oleh karena itu yang pertama, untuk memahami hal ini, kita harus memahami bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menolong melindungi kita. Jaga hubungan dengan orang lain, jaga persahabatan dengan orang lain, jaga kasih dengan orang lain sebagai sesama kita. Alkitab bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, cara Tuhan melindungi kita. Tuhan bisa memakai pergumulan yang kita hadapi sendiri untuk melindungi saya dan saudara. Sebab seringkali penyakit itu muncul, sesuatu itu muncul dari dalam kita. Maka selesaikan dengan kasih, selesaikan dengan pengampunan, selesaikan dengan kesabaran. Dan dengan baik, apapun yang kita hadapi, Tuhan bersama kita. Dan dengan demikian juga dalam segala pergumulan hidup, mungkin kita tidak berhasil ketika berusaha. Coba introspeksi diri, jangan-jangan engkau kurang melek, jangan-jangan engkau kurang berhasil, jangan-jangan engkau kurang beraktivitas, jangan-jangan kurang kreatif, jangan-jangan engkau pasif, jangan-jangan engkau malas. Coba, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi dengar baik, justru pergumulan ini, justru tantangan ini akan membawa kita untuk memahami cara Tuhan melindungi kita. Laksana hidup Raja Wali tadi yang mengizinkan membongkar bangkitkan sarangnya supaya terhambur keluar anak-anaknya. Kemudian disitulah hidup Raja Wali mengajar mereka untuk bisa terbang dan mandiri menjadi Raja Wali yang dewasa. Demikian juga saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.